Hai Seekers, puji-pujian mengganti semangat yang pudar. Yesaya pasal 61 ayat 3a mengatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Depresi, penyakit yang sekarang banyak menimpa para remaja. Tekanan yang besar baik di sekolah, di dalam pergaulan maupun di dalam keluarga banyak menyebabkan remaja yang masih muda menjadi putus asa dan depresi. Pada saat-saat depresi inilah iblis bekerja dengan cepat dan hebat untuk menghancurkan remaja yang depresi itu dengan segera. Ia mempengaruhi mereka untuk marah-marah, histeris, berbuat jahat, lari ke narkoba, menjual diri, bunuh diri, dan lain-lain. Seekers, sebagai remaja kita perlu tahu kapan iblis dapat dengan gampang mempengaruhi kita, dan kita juga perlu tahu apa yang mesti kita lakukan di saat-saat tertekan. Dahulu ada seorang raja yang tampan dan gagah. Ia adalah raja pertama yang memerintah orang-orang Israel. Namanya adalah Saul. Tetapi karena Raja Saul bertindak jahat di mata Tuhan, maka Tuhan hendak menggantikannya dengan orang lain. Tuhan tidak lagi memberkati Raja Saul. Raja Saul menjadi sangat depresi. Ia sering diganggu oleh roh jahat. Setuju dengan usul hamba-hambanya, Raja Saul memanggil Daud untuk memainkan kecapi. Saat itu Daud terkenal sebagai orang yang pandai memainkan kecapi. Alkitab berkata, setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Seekers, nyanyian itu besar kuasanya. Dalam kisah Raja Saul, nyanyian itu bisa mengusir roh jahat yang ada padanya. Yesaya pasal 61 ayat 3 mengatakan bahwa kita perlu mengganti semangat yang pudar dengan nyanyian puji-pujian. Ketika kamu mengalami depresi atau tekanan yang besar, semangatmu akan pudar. Nah, obat yang paling manjur adalah menyanyikan nyanyian puji-pujian. Beberapa tahun yang lalu, sebuah kapal uap terbakar di lautan. Sebelum melompat ke laut, seorang pria memakaikan pelampung pada dirinya sendiri dan istrinya. Tetapi seseorang mengambil pelampung istrinya. Di dalam air, sang istri memegang erat pundak suaminya dan terus mengapung sampai ia merasa sangat lelah dan berkata, "Aku tidak tahan lagi." "Bertahanlah sedikit lagi," sang suami memohon. "Mari kita nyanyikan Batu Kekal Terbelah." Ketika kidung itu dinyanyikan dan terdengar di atas lautan, banyak orang yang hampir tenggelam dan semangatnya sudah pudar kemudian berdoa. Kidung itu seakan-akan memberikan kekuatan baru kepada mereka di saat putus asa. Tidak lama kemudian, sebuah kapal terlihat sedang mendekat, dan selama menunggu kapal itu semakin mendekat, mereka terus menyanyi. Dengan kekuatan yang di luar kemampuan manusia, mereka berpegang pada kapal-kapal penyelamat dan diseret pulang dengan selamat. Daud juga adalah orang yang selalu menyanyi di saat tertekan. Saat Daud dikejar-kejar Raja Saul hendak dibunuh, ia menyanyikan Mazmur pasal 5 dan masih banyak Mazmur-Mazmur yang lain. Dari kitab Mazmur pasal 3, kita bisa membaca puji-pujian Daud pada waktu ia dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri. Daud adalah seorang yang selalu menyanyi dan memuji Tuhan, bahkan di situasi yang paling tidak enak dan paling tertekan. Yuk kita belajar seperti Daud. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungilah aku agar tidak tertipu iblis di saat tertekan dan semangatku pudar. Ya Tuhan, ingatkan aku untuk terus menyanyi di situasi apapun juga. Amin.